Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG guru tertentu dalam jabatan tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ferderika Kamlasi dari LPTK Universitas Mataram dengan NIM E4E125111493. Hari ini saya akan melaksanakan dan mengambil video ujian kinerja PPG guru tertentu tahap 2 tahun 2025 di kelas 5 SDG MIT Nusa dengan materi vertebrata dan avertebrata. Ini KTP saya sebagai bukti. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Baik, apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, baik. Ibu mau tanya, tadi pagi siapa yang bangun jam 5 pagi? Oke, setiap hari bangun jam 5 pagi atau baru hari ini bangun jam 5 pagi? Setiap hari. Oke, betul. Betul. Oke, ini adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Setelah bangun pagi, kerja apa di rumah? Masak, cuci piring, sapu, Oke, timba air? Timba atau tidak? timbang. Oke, turun tangan no. Nah, setelah bangun pagi kerja toh? Ya. Setelah kerja mandi. Kemudian ada yang cuci muka tadi? Ada. Siapa yang cuci muka? Imron. Tidak boleh cuci muka supaya datang sekolah jangan mengantuk. Oke, yang makan pagi, yang sarapan pagi, angkat tangan. Nah, turun tangan. Yang tidak sarapan angkat tangan. Nah, ini kenapa tidak sarapan pagi? Buru-buru toh. Tadi bangun jam 5. Kenapa tidak makan pagi? Kalau orang yang bangun jam 5 berarti tidak buru-buru. Ya toh? Oke. Kenapa kita harus mandi pagi? Sampai di sekolah itu tidak mengantuk. Kemudian guru mengajar, anak-anak tetap konsentrasi. Apalagi tidak makan pagi. Semua harus makan pagi. Yang sikat gigi, angkat tangan. Turun tangan dulu, turun. Mengapa kita harus sikat gigi setelah makan? Supaya gigi jangan sakit. Kalau gigi sakit, berarti kita tidak bisa beraktivitas. Tidak bisa kerja, tidak bisa datang sekolah. Ya toh? Oke. Baik. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai dengan pelajaran. Untuk itu, doa akan dipimpin oleh salah satu siswa yang datang paling awal. Oke, Susan. Teman-teman, ambil sikap berdoa. Sering. Mari kita semua tenang menghadap Tuhan di dalam nama kita berdoa. Bapa
Oke, Susan, silakan duduk. Baik, Ibu absen dulu ya. Duduk tenang-tenang, tidak boleh ribut. Ardi Marvel Selan, Alba, Cim Somwerber, Delila Libana, Dirsan Mauboi, Imran Maubanu, Jimel dan Tauho, Neng Maubanu, Noh Laisnima, Orang Tikik Hau, Ovalina Gracela Tauho. Semangat sedikit. Susana Maubanu, Sedriana Bel. Oke. Satu siswa yang tidak hadir toh? Atau kelas mana? Oke, Ardi tidak hadir. Apakah Ardi ada berita atau tidak? Oke. Setiap kali kalau tidak datang sekolah, Ibu minta untuk anak-anak kasih tahu orang tua supaya izin di sekolah. Bisa? Oke. Kita semua berdiri karena tadi kita sudah berdoa terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional. Satu nusa, satu bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bersama. Oke, silakan duduk kembali. Oke, baik. Ibu mau tanya. Ibu mau tanya, sudah siap belajar semuanya? Kalau sudah siap, duduk yang rapi, yang sopan, tidak boleh berbicara dengan teman sebangku. Bisa toh? Tidak ada yang keluar masuk. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Oke. Ibu mau tanya dulu, sudah pernah lihat siput? Siput itu biasa ada di mana? Kebun, ada juga di halaman rumah. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak membedakan hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Anak-anak membedakan hewan vertebrata dan avertebrata. Oke, kita Ibu tanya dulu, masih ingat pelajaran minggu lalu? Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Oke, Ova, tentang apa pelajaran minggu lalu? Organ gerak pada kelinci. Kelinci itu memiliki empat kaki. Lalu dia bergerak dengan cara melompat, berjalan, dan berlari. Oke, Ibu minta kita semua berdiri dulu.
depan. Anak-anak kalau melihat di depannya bisa? Bisa. Oke, kalau begitu kalau perhatikan slide yang ada di depan. Nah, hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Sudah pernah dengar ini, kalimat ini, hewan vertebrata dan hewan avertebrata? Sudah pernah atau belum? Belum. Oke, kalau belum, Ibu kasih tahu apa itu hewan vertebrata dan apa itu hewan avertebrata. Oke. Nah, hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Hewan yang Memiliki tulang belakang. hewan yang memiliki tulang belakang. Kemudian hewan avertebrata. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Hewan yang Tidak memiliki tulang belakang. hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Oke, kita lihat yang berikut. Hewan vertebrata dibagi dalam 5 kelompok. Berapa kelompok? 5. Oke. Hewan vertebrata dibagi dalam 5 kelompok. Yang pertama itu reptil. Yang kedua aves atau burung. Yang ketiga amfibi. Yang keempat ikan. Yang kelima mamalia. Yang pertama reptil. Oke, kita lihat yang pertama dulu. Reptil. Reptil termasuk hewan vertebrata yang bernapas dengan paru-paru. Reptil termasuk hewan vertebrata yang bernapas dengan paru-paru. Hewan ini memiliki sisik yang sangat kering di tubuhnya dan cangkang telur yang kasar. Contoh hewannya yang pertama itu Kura-kura. kura-kura. Yang kedua Buaya. Yang ketiga badak. Oke, itu contoh hewan yang termasuk dalam vertebrata. Nah, kura-kura, sudah pernah lihat kura-kura atau belum? Pernah lihat langsung kura-kura atau tidak? Atau hanya digambar saja? Benar. Pernah lihat langsung? Benar.
penuhi bulu. Oke, saat tidak sedang terbang, burung bernapas dengan paru-paru. Itu kalau dia tidak terbang. Lalu burung akan menyimpan udara di pundi-pundi udara untuk bernapas saat terbang. Jadi kalau dia tidak terbang, berarti dia bernapas dengan paru-paru. Oke, contohnya elang, merpati, kolibri, dan merah. Contohnya elang, merpati, kolibri, merah, dan lain-lain. Ini contoh dulu. Ini parunya. Lihat, yang ini paru. Kemudian yang ini sayap. Oke. Pernah lihat elang? Nah, yang pertama ini gambar elang. Yang kedua merpati. Yang ketiga itu kolibri. Oke. Yang berikut, elang itu biasanya dia terbang ya. Merpati pun seperti itu. Ada yang piara merpati di rumah atau merpati itu warna putih, ada yang abu-abu, ada yang warna hitam. Oke, yang berikut amfibi. Hewan amfibi bisa hidup di dua alam, baik itu di darat maupun air. Amfibi bisa hidup di dua alam, baik itu darat maupun air. Hewan ini memiliki tubuh yang lembab, kulit berpori, dan telur yang lembut. Contohnya katak. Pernah lihat katak? Nah, ini yang gambar katak. Kemudian ada salamander. Biasa kalau kita di sini bilang toke. Itu hewan hewan amfibi. Jadi mereka itu memiliki kulit berpori. Nah, ini. Yang ini. Mereka memiliki kulit yang berpori. Ini katak, ini salamander. Kalau kita di sini sebut bilang apa? Oke. Mereka itu bisa hidup di darat. Kalau katak itu dia bisa hidup di air dan bisa di darat. Kemudian apa ini? Ikan. Oke, siapa yang suka makan ikan? Wih, semua suka makan ikan ya? Nah, turun tangan dulu. Yang tidak suka makan ikan, ikan itu memang dia orang yang tidak normal. Orang semua ada suka makan ikan, tapi ada juga yang tidak suka makan ikan. Itu aneh toh? Ya, kita hidup manusia itu kita harus makan 4 sehat dan 5 sempurna. Oke. Ikan juga termasuk hewan vertebrata. Ikan juga termasuk hewan vertebrata. Ada ikan yang tinggal di air tawar, air laut, maupun air payau. Air payau itu biasanya orang sebut bilang rawa. Kemudian ikan bernapas dengan insang. Ikan bernapas dengan apa? Insang. Dan
memiliki sisi yang basah. Ada ikan yang bertulang keras seperti ikan tuna dan ikan apa? Ikan tuna dan ikan kembung. Kalau ibu tanya, biasanya kalau kita makan ikan itu kita beli habis ikan di pasar, kita datang kita hanya langsung goreng, tapi kita tidak tahu itu ikan apa, nama ikannya apa. Kita langsung goreng, tapi kita tidak tahu namanya. Nah, sekarang ibu mau kasih tunjuk ini yang ikan tuna. Yang pertama ini ikan tuna. Yang kedua itu yang ikan kembung. Biasa ikan kembung kita di sekitar sini ada yang jual toh? Ada yang jual ikan kembung dan juga ikan tuna. Mereka itu bernapas dengan insang. Kemudian ikan itu hidup di mana? Air. Kalau tidak ada air, kita kasih keluar mereka di darat, pasti ikan mati. Karena tempat hidup mereka itu di air. Sudah? Berbeda dengan katak ya. Kalau katak itu dia bisa hidup di air dan juga bisa hidup di darat. Manusia bisa hidup di air atau tidak? Tidak bisa. Kecuali putri duyung. Mamalia. Mamalia mempunyai ciri tubuh yang berbulu atau berambut. Mamalia itu mempunyai ciri tubuh yang berbulu atau berambut. Contohnya apa? Kucing, beruang, gajah, paus, dan lumba-lumba. Nah, ini yang gambar beruang. Beruang itu ada bulu tidak? Ada. Oke, kalau yang berikut itu apa? Kucing. Kucing juga ada bulu. Nah, ini yang gambar kucing. Gambar kucing. Kemudian gambar beruang. Nah, yang di paling pojok atas itu apa? Gajah itu hidup di mana? Hutan. Kalau kucing itu biasa kita piara di rumah toh? Kita piara kucing di rumah. Itu menjadi hewan kesayangan kita di rumah. Siapa di sini yang punya kucing di rumah? Ada banyak-banyak? Atau hanya satu? Opa bilang ibu kami punya ada tapi 2 saja. Nah, itu hewan yang berbulu. Kemudian beruang juga. Nah, kucing ini mereka juga adalah hewan vertebrata. Hewan yang memiliki tulang belakang. Oke, ini adalah 5 kelompok hewan yang termasuk dalam vertebrata. Tadi pertama apa? Reptil.
Oke, yang pertama hewan berpori, yang kedua hewan berongga, yang ketiga siapa yang bisa baca? Kasih kita yang ketiga. Oke, ketua kelas Yuni. Hewan bertubuh lunak. Bertubuh lunak. Yang keempat wakil ketua kelas. Cacing pipih. Kuat sedikit tuh. Cacing pipih. Oke. Yang kelima apa? Noh. Noh mana? Noh ikut. Yang kelima apa? Hewan. Susana saja. Yang kelima apa Susana? Hewan beruas Atau berbuku-buku. Nah, ini kelompok hewan yang termasuk dalam vertebrata atau tidak tidak bertulang bertulang belakang. Mari kita lihat. Nah, hewan berpori. Yang pertama, hewan berpori atau porifera. Hewan yang berpori adalah kelompok hewan yang masuk dalam filum porifera yang juga dikenal sebagai spons laut atau bunga karang. Bunga karang bukan bunga karung. Bunga karang. Jadi kelompok hewan yang masuk dalam filum kelompok hewan yang masuk dalam filum porifera yang juga dikenal sebagai spons laut atau bunga karang. spons. Pasti ada yang pernah dengar spons, bukan spons cuci piring Iya toh? Bukan spons cuci piring tapi itu spons laut. Nah, coba kalian amati, lihat ini. Ini yang disebut dengan spons laut. Ini gambarnya yang paling bawah. Spons laut. Ini memiliki pori-pori, lihat. Ini dia punya bentuk-bentuknya. Titik-titik ini itu disebut dengan pori-pori. Ini juga spons laut. Kemudian bunga karang itu biasanya di dalam laut. Semua itu di dalam laut. Nah, ini yang disebut dengan bunga karang. Yang paling atas ini bunga karang. Itu biasanya ada di dalam laut. Biasanya orang sekarang zaman teknologi, jadi orang bisa buat dan isi di dalam akuarium. Itu ada di akuarium. Kemudian hewan berongga adalah yang kedua ya. Hewan berongga adalah hewan vertebrata yang memiliki rongga tubuh dan mempunyai tentakel untuk menangkap mangsa. Jadi hewan berongga juga termasuk dalam hewan vertebrata. Contohnya apa? Ubur-ubur. Nah, ubur-ubur bukan ikan lele. Biasanya kita di sini pasti kita sebut ubur-ubur, pasti ada yang langsung sambung bilang ubur-ubur ikan lele ibu. Tapi bukan ikan lele. Nah, lihat di sini. Ini gambar Ubur-ubur. kalau tidak lihat, nah lihat ke sini. Yang ini, yang garis ini dia punya ini, itu yang disebut dengan tentakel. Yang ini, ini yang disebut dengan tentakel. Tentakel itu ada pada ubur. Kalau tidak ada ini, tidak ada tentakel, maka ubur-ubur tidak bisa menangkap
menangkap Mangsa. mangsa. Kalau tidak ada tentakel juga dia tidak bisa bergerak. Dengar tidak? Yang berikut, hewan bertubuh lunak. Hewan bertubuh lunak adalah kelompok hewan avertebrata atau tidak memiliki tulang belakang. Hewan ini memiliki tubuh lunak dan elastis. Contohnya siput dan gurita. Ada juga cumi-cumi. Dia elastis kalau kita pegang. Nah, sudah pernah dapat lihat siput? Tadi ibu tanya sudah pernah lihat siput? Sudah pernah pegang siput atau belum? Ada yang bilang ibu kami pegang tapi kami takut siput karena dia noe-noe. Dia lembut-lembut saya ibu. Mungkin kalau kami pas tos atau basah kalau dia ada ini pasti kami lompat-lompat. Nah, iya toh? Ya. Siput. Nah, ini yang gambar Siput. Oke, ini ibu ada gambar siput yang cantik-cantik. Nah, lihat sini. Ini siput cantik atau tidak? Cantik. Kalau di gambar dia cantik, di nyata pun dia cantik. Tergantung orang yang lihat. Kalau orang yang lihat, orang yang senang siput pasti dia bilang siput paling cantik, paling gaul. Oke, yang berikut ada cumi. Siapa di sini yang sudah pernah makan cumi-cumi? Ibu juga yang belum pernah makan cumi-cumi. Kemudian ada gurita. Itu juga mereka termasuk dalam kelompok hewan avertebrata atau tidak memiliki tulang belakang. Kemudian cacing pipi. Kemudian cacing pipi. Sudah pernah lihat cacing? Sudah. Biasa cacing hidup di mana? Tanah. Terus biasanya di pohon Pohon pisang. ya toh? Ya. Yang di rumah tidak ada pohon pisang berarti tidak pernah dapat lihat cacing. Betul tidak? Betul. Cacing pipi, ini cacing pipi bukan pipi yang ini ya. Cacing pipi bukan pipi yang ini. Nanti ibu dia kasih tahu cacing pipi itu yang mana. Cacing pipi bergerak dengan menggunakan otot tubuh. Menggunakan apa? Otot tubuh. Ini kayak langsung bilang ini, ibu saya punya otot yang ini. Ibu mau bikin apa? Cacing pipi pun memiliki otot atau menggembungkan tepi seperti menggerakkan tepi tubuh yang berotot atau menggembungkan tepi untuk berenang serta menggunakan silia. Silia atau apa? Rambut halus yang bergetar dan menghasilkan lendir. Di mana? Di permukaan tubuhnya. Nah, ini yang gambar cacing pipi.
menghasilkan getar dan menghasilkan lendir pada permukaan tubuhnya. Nah, lihat ini. Perbedaan karakteristik kelinci dan siput. nah, ini soal yang senyum-senyum ini tidak mengerti. Ini maksud senyum apa ini? Senang belajar dengan ibu. Ya. Masih senang atau? Masih. Ada yang lapar, tapi masih senang. Tepuk tangan dulu. Oke. Nah, perbedaan karakteristik kelinci dan Siput. kan dari awal ibu tanya, sudah pernah lihat siput toh? Sudah. Kemudian kelinci. Kelinci itu memiliki berapa kaki? 4. 4 kaki. Siput. Nah, nanti ibu kasih tahu apakah siput memiliki kaki atau tidak. Oke. Perbedaan karakteristik kelinci dan siput. Perbedaan yang pertama kelinci. Kita lihat kelinci dulu. Bedanya kelinci dan siput itu apa? Yang pertama, kelinci memiliki tulang belakang. Nah, ini dia tulang belakang. Kalau siput Tidak memiliki tulang belakang. aku bilang dia lentur, kenyal-kenyal. Dia tidak ada tulang sama sekali, toh? Ya. Ubur-ubur pun tidak ada tulang belakang. Ikan paus itu yang ada tulang. Kemudian yang kedua dari kelinci, gerakannya lincah dan cepat. Biasanya kelinci itu siapa yang bisa menirukan kelinci berjalan, melompat dan berlari? Imran bisa tidak? Oh, tidak bisa. Keke bisa tidak? Oke. Bisa. Kelinci. Nah, kelinci itu biasanya dia itu jalan itu lincah, kemudian cepat. Kalau siput gerakannya lambat. Siput itu gerakannya lambat karena dia bergerak dengan kaki perut, jadi lambat. Coba kalau kita sentuh kena siput, pasti dia lari masuk dalam cangkangnya. Tapi kalau coba pakai siput, pagi-pagi itu biasanya kalau kita masuk dalam kebun, pasti kita lihat ini siput. Siput pasti akan makan dedaunan yang ada di dalam kebun atau di tanah. Yang ketiga, berpindah tempat dengan berjalan. Kelinci itu biasa pindah tempat dengan berjalan. Manusia juga bisa jalan, loh. Kemudian apa lagi? Mana? Berlari, dia juga bisa lari. Kelinci. Kemudian kelinci juga meloncat. Kelinci meloncat atau tidak? Tadi ibu minta satu orang menirukan gaya kelinci, tidak ada yang mau. Jadi ibu lompat semua mau tertawa. Coba tertawa dulu. Oke.
Itu siput. Siput itu berbeda dengan hewan yang lainnya. Sudah. Kemudian alat gerak sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang. Ini, lihat ini. Ini kaki depan, ini kaki belakang. Kemudian siput memiliki cangkang keras di luar sebagai pelindung. Nah, ini yang disebut dengan cangkang. Ini cangkangnya ini. Sudah? Kita lihat. Oke. Amatilah organ gerak. Coba lihat. Amati dulu. Lihat dulu gambarnya. Lihat dulu. Ini. Nah. Coba lihat. Oh, ini saja. Lihat gambar siput yang ini, tolong lihat ke sana. Yang ini lihatnya ke sini. Sudah? Tolong amati hewan siput yang ada di sini. Bisa tangan. Lihat. Siput ada kaki tidak? Ada tidak? Ada kaki tidak? Oke, silakan. Kita lihat ini lagi. Nama organ gerak daripada siput: kaki, perut, berbentuk pipi, dan lebar. Nah, yang ini yang disebut dengan kaki. Ini perutnya. Yang ini. Yang di situ tolong lihat di gambar. Kemudian fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Oke. Nah, yang tadi Ibu jelaskan itu apa? Perbedaan antara hewan vertebrata dan avertebrata. Tadi hewan vertebrata itu dikelompokkan menjadi 5 bagian. Kalau avertebrata tadi berapa? 5 juga. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pembagian kelompok. Untuk apa? Diskusi. Jadi kita akan berdiskusi tentang nama organ gerak dan fungsi daripada hewan vertebrata dan juga avertebrata. Yang kelompok 1 yang mana? Yang Yuni dan teman-teman berdiskusi tentang, nanti yang mau berdiskusi itu berarti harus dekat-dekat teman, jadi silakan maju. Yang kelompok 2 tentang avertebrata. Nanti Ibu kasih petunjuk dulu. Nanti tulis tanggal hari ini hari apa, terus tanggalnya, kemudian tulis nama kelompok. Nama kelompok di situ kelompok 1 tulis kelompok 1, kalau kelompok 2 tulis di sini kelompok 2. Kemudian isi nama-nama kelompok, lalu silakan menjawab. Oke. Ya, tanggal hari ini jangan lupa ditulis. Iya. Oke, baik, kita akan berdiskusi selama 15 menit. Bisa toh? Oke, silakan. 15 menit toh? 15 menit itu sudah termasuk dengan presentasi. Oke. Diskusi itu kerjasama antara teman yang satu dengan teman yang. Jangan kok berdiskusi, nah yang lain duduk kok diam-diam. Di sini isi nama kelompok. Nama kelompok ini kelompok 1. Tulis 1 di sini. Isi nama kelompok sudah.
mengisi dengan teman. Jadi yang lain harus kerja dengan teman-teman yang ada. Jangan yang lain duduk kok bermain, yang lain duduk kok ini apalagi. Jadi harus kerjasama dengan teman-teman. Silakan tulis nama-nama kelompok yang ada. Jangan lupa tulis tanggal hari ini ya. Setelah selesai berdiskusi, nanti ibu minta perwakilan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Yang ada yang tulis saja, yang tidak hadir tidak usah. Kalau kelompok 1 6 orang ya tulis 6 orang, kalau kelompok 2 hanya 5 orang, silakan tulis nama-nama kelompok 5 orang. Waktu 15 menit saja, jadi silakan berdiskusi. Nanti yang tulis itu yang presentasi supaya bisa baca tulisan. Kerjasama itu penting. Jadi kalau dia tidak kerjasama dengan teman-teman, tidak usah tulis dia punya nama. Nanti sebentar tidak dapat nilai. Jadi kalau tidak kerjasama dengan kawan-kawan, berarti nilainya saya kurangi. Karena pemalas, toh? Yang kalian diskusikan itu nama organ gerak yang ibu sudah kasih di tangan kalian masing-masing. Lalu kemudian kalian mengisi fungsi daripada organ gerak tersebut. Oke, 10 menit lagi. 10 menit lagi sudah selesai diskusi dan itu sudah masuk dalam presentasi. Oke. Oke, 10 menit lagi. Oke. Lanjut.
Sudah semua? Kalau sudah, selesai diskusi, Ibu minta setiap perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalau masing-masing kelompok. Kelompok 1 sudah apa belum? Sudah. Oke, kelompok 1 silahkan maju. Oke, yang kelompok lain tolong perhatikan. Salam. Salam. Terima kasih atas kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok 1, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hewan vertebrata. Nama, organ gerak, dan fungsi dari hewan vertebrata di bawah ini. Nama hewan kelinci. Nama organ gerak, kaki depan dan kaki belakang. Kaki belakang fungsinya, kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan kaki depan dan berfungsi untuk melompat dan bergerak dengan lincah, serta membantu kelinci dalam bergerak berpindah tempat. Nomor 2, kata. Nama, organ gerak, kaki depan dan kaki belakang. Fungsinya adalah kaki depan berfungsi menahan tubuh saat mendarat, sementara kaki belakang yang lebih panjang dan kuat digunakan untuk melompat jauh serta berenang dan bantu serabut di antara jari-jarinya. Oke, berikut. Nomor 3, kucing. Nama, organ gerak, kaki 4 dan tulang belakang yang fleksibel. Fungsinya, kaki 4 dan tulang belakang berfungsi untuk berjalan, berlari, melompat, dan memanjat. Kucing juga menggunakan cakar untuk mencengkeram, menjaga keseimbangan, dan melindungi diri, serta telinga yang bisa berputar untuk mendengar. Ekor kucing berfungsi sebagai penyeimbang saat bergerak. Nomor 4, burung. Nama, organ gerak, sayap dan kaki. Fungsinya, sayap berfungsi untuk terbang, menjaga keseimbangan di udara, dan membantu menangkap udara agar burung bisa terangkat dan bergerak maju. Sementara itu, kaki burung berfungsi untuk berjalan di darat, bertengkar atau hinggap di dahan pohon dan mencengkeram mangsa. Nomor 5, ikan. Nama, organ gerak, sirip dan ekor. Sirip berfungsi sebagai penstabil, pengatur arah dan pendorong, sementara ekor bertindak sebagai penggerak utama untuk menghasilkan daya dorong ke depan. Demikian presentasi kami. Jika ada yang bertanya, kami memberi kesempatan. Saya minta kelompok 1 untuk menjelaskan kembali organ gerak dan organ gerak burung dan fungsinya. Nama, organ gerak, sayap dan leher. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Nama, organ gerak pada burung, sayap dan kaki. Fungsinya, sayap berfungsi untuk terbang, menjaga keseimbangan di udara, dan membantu menangkap udara agar burung bisa terangkat dan bergerak maju. Sementara itu, kaki burung berfungsi untuk berjalan di darat, bertengkar
Kaki juga menghasilkan lapisan lender yang membantu mengurangi gesekan dan mempermudah pergerakan di berbagai permukaan. Oke, yang kelima. Lintang, sukes atau penisi. Fungsinya sukes atau penisa. Fungsinya adalah memungkinkan lintah bergerak dengan merayap dan menempelkan penisa posterior, lalu menarik tubuhnya dengan penisa anterior, dan juga memungkinkan lintah untuk berenang secara bergelombang. Oke. Baik. Kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Lalu kalau kelompok 1 mau bertanya tentang hasil diskusi daripada kelompok 2, Ova, Saya beri kesempatan bagi teman-teman yang mau bertanya. ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak ada yang mau bertanya? Oke, nah dari hasil diskusi kelompok 1, oke, kalau kelompok 2 mau bertanya, kelompok 1 mau bertanya, silakan. Saya minta kelompok 2 untuk menjelaskan ulang hewan belang. Oke, Ova bisa? Oke, pertanyaan dari kelompok 1 itu menjelaskan ulang tentang nama organ gerak daripada belang. Oke, silakan Ova. Belalang yang bergerak kaki dan sayap. Fungsinya kaki belalang yang terdiri dari kaki depan dan kaki belakang digunakan untuk berjalan, melompat, menahan beban saat mendarat, serta menempel pada permukaan. Sayap belalang berfungsi untuk terbang dan melintasi jarak-jarak. Oke, kelompok 1 bisa terima jawaban dari kelompok 2? Bisa. Oke, kalau kelompok 1 menerima jawaban dari kelompok 2, maka selesailah sudah hasil diskusi kita pagi hari ini. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ova. Oke, Ova silakan duduk kembali. Oke, baik. Karena sudah semua masih semangat. Tepuk tangan dulu lagi semangat. Oke, baik. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya dulu. Dari penjelasan Ibu tentang hewan vertebrata dan avertebrata, siapa yang tidak paham? Siapa yang tidak paham tentang materi yang Ibu sudah sampaikan? Oh, semua paham kok? Oke, kalau semua paham, Ibu yang bertanya. Jangan gugup kok, atau ada yang gugup. Oke, kalau sudah paham, Ibu bertanya dulu. Hewan yang bertulang belakang disebut hewan apa? Vertebrata. Oke. Apakah siput memiliki kaki? Memiliki. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, sudah. Oke, kita akan
tentang pembelajaran hari ini tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Jadi kita semua di sini sudah bisa membedakan hewan vertebrata dan avertebrata. Hewan vertebrata berarti hewan yang tidak memiliki. Hewan vertebrata berarti hewan yang memiliki tulang belakang. Kemudian hewan apalagi? Avertebrata berarti hewan yang tidak memiliki tulang. Jadi kita pulang, sebentar kita pulang. Materi ini tidak boleh dilupakan. Karena hari ini semua sudah bisa membedakan hewan vertebrata dan juga avertebrata. Oke, kita akan berjumpa lagi di minggu depan yang akan datang. Kita akan mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, dan minggu depan yang akan datang kita akan belajar tentang nama organ gerak daripada manusia. Itu pembelajaran kita di minggu depan. Untuk itu, sebelum kita berdoa, Ibu ada tugas untuk kalian kerja di rumah. PR maksudnya. PR. Jadi masing-masing kerja di rumah. Oke, Ibu akan bagi. Jadi tolong dikumpulkan PR-nya di minggu depan. Oke, satu-satu semua nanti dapat bagian. Oke. Ketua kelas Yuni, Susana. No, nanti PR-nya itu gampang-gampang ya, tidak susah-susah. Oke. Oleh karena itu kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum menutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk itu, Ibu minta satu siswa untuk karena tadi pembukaan itu perempuan, maka kegiatan penutup kita ditutup dengan doa, dan doa akan dipimpin oleh seorang laki-laki. Jadi Ibu minta Keke yang memimpin kita dalam doa. Teman-teman, ambil sikap doa yang benar. Mari kita semua tenang untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, silakan duduk kembali Keke. Oke, baik. Nanti PR-nya itu dikerjakan di rumah ya. Minggu depan tolong kumpulkan. Oke, cukup sampai di sini untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini.